Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Berlian Lailiyah Arafah dengan NIM 008 dan rekan saya Ainun Natifah dengan nomor NIM 002. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 5 yaitu sitoskeleton dan pergerakan sel. Bisa di next. Nah, pada pertemuan kelima ini, mahasiswa diharapkan untuk bisa memahami struktur dan fungsi dari sitoskeleton. Dan indikatornya, yang pertama, membedakan berbagai macam komponen penyusun sitoskeleton. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi dari setiap tipe sitoskeleton. Tiga, menjelaskan mekanisme pergerakan sel. Nah, pada materi sitoskeleton dan pergerakan sel ini ada beberapa submateri yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mikrotubulus, yang kedua filamen intermediate, yang ketiga mikrofilamen, dan yang keempat pergerakan sel. Bisa di next. Nah, pada gambar ini itu terdapat sel hewan. Nah, yang berada di bawah itu bisa dilihat terdapat mikrofilamen dan mikrotubulus. Untuk lebih jelasnya, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada gambar tersebut bisa dilihat gambar yang paling atas yang berwarna biru itu disebut sebagai plasma membran atau membran plasma. Nah, membran ini itu merupakan lapisan yang paling luar dari sel yang mengelilingi seluruh isi sel. Nah, membran plasma ini berfungsi untuk melindungi sel dan mengatur lalu lintas molekul masuk dan keluar dari sel. Kemudian bawahnya jaringan yang berlipat-lipat berwarna merah muda itu terdapat dua macam, dibagi menjadi dua macam, yaitu ada RE kasar dan RE halus. Kalau RE kasar itu nanti memiliki ribosom, dan ribosom yang terdapat bulatan-bulatan kecil itu, kemudian kalau RE halus itu tidak memiliki ribosom. Kemudian ribosom juga terletak pada gambar yang kuning itu terdapat bulatan-bulatan kecil, itu juga disebut sebagai ribosom. Nah, kemudian terdapat mitokondria, organel yang berbentuk warna hijau, itu disebut sebagai mitokondria atau membran dalam yang berlipat-lipat. Gitu. Nah, kemudian lanjut ke bagian mikrotubule atau mikrotubulus yang berbentuk tabung berwarna biru. Nah, yang di atas itu disebut mikrotubulus. Nah, kemudian mikrotubulus ini disangga oleh intermediate filamen yang berbentuk seperti jaringan laba-laba. Nah, seperti itu. Bisa di next. Komposisi dan interaksi komponen-komponen sitoskeleton. Sito itu yang berarti sel dan skeleton itu rangka. Terdapat 3 tipe utama sistem serabut. Yang pertama mikrotubule, yang kedua filamen intermediate, ketiga mikrofilamen. Nah, ketiga macam serabut tersebut dihubungkan dan dilekatkan ke organel-organel oleh tipe filamen keempat yang disebut filamen trabekula dan membentuk kisi-kisi mikrotrabekula. Next. Nah, ini merupakan gambar lebih jelasnya dari struktur aktin filamen, intermediate filamen, dan mikrotubulus. Nah, pada gambar yang pertama, di bagian paling atas pojok sebelah kiri, itu disebut sebagai aktin filamen. Nah, aktin filamen ini di sana terlihat sebagai jaringan yang halus berwarna merah kekuningan. Nah,
Aktin filamen ini itu menunjukkan bahwa filamen ini tersusun dari aktin subunit, protein kecil yang membentuk rantai-rantai spiral yang letaknya di bagian pinggir sebelah bawah. Nah, aktin filamen ini biasanya ditemukan di tanaman kara. Kemudian lanjut, yang kedua, gambar yang berwarna serabut, berwarna hijau kekuningan itu disebut intermediate filamen. Nah, intermediate filamen ini menggambarkan struktur yang lebih tebal dan stabil, yang terdiri dari fibrosubunit atau gambarnya seperti gulungan kabel listrik. Yang intermediate filamen ini berada di antara mikrofilamen dan mikrotubulus. Seperti itu. Nah, kalau di bagian gambar yang sebelumnya tadi, intermediate filamen itu yang seperti sarang laba-laba. Kemudian, gambar yang di bawahnya, gambar yang ketiga, itu jaringan terang, yaitu yang berwarna kuning hampir kecoklatan, itu disebut mikrotubulus. Nah, mikrotubulus ini itu tersusun dari tubulin subunit yang membentuk tabung berongga yang letaknya paling dekat dengan organel. Nah, mikrotubulus ini kalau di gambar yang sebelumnya tadi yang berwarna tabung kebiruan yang disangga oleh intermediate filamen. Nah, dia juga berbentuk bulatan-bulatan kecil yang melingkar seperti itu ya strukturnya. Kemudian mikrotubulus ini juga terdapat pada hewan kameleon atau bunglon. Nah, kalau intermediate filamen tadi biasanya ditemukan pada peacock atau burung merak. Bisa di next. Bisa di next mungkin, Kak. Nah, ini untuk ringkasannya ya dari filamen mikrotrabecula itu lebarnya 2-3 nanometer, panjangnya 20-300 nanometer. Filamen mikrotrabecula ini berperan sebagai penghubung antara sistem serabut utama yang menahan semua serabut dan organel pada tempatnya. Next. Penempatan 3 serabut utama di dalam sel. Ada 3, yaitu mikrotubuli, mikrofilamen, filamen, dan filamen intermediate. Mikrotubuli ini tersusun secara acak, memanjang radial dari pusat sel, melekat dan mengelilingi batas sel, tersebar di korteks sel, dan tempat terjadinya gerakan. Kalau mikrofilamen itu terorientasi secara paralel di seluruh bagian dalam sel atau berkelompok dekat perifer sel. Dan yang ketiga, filamen intermediate, menyebar ke seluruh sel dekat dengan permukaan sel. Pola jalinannya seperti sarang laba-laba. Keberadaannya dalam tumbuhan itu masih belum jelas. Bisa di next. Nah, komponen sitoskeleton. Itu yang pertama ada mikrotubulus. Batang berongga sekitar 25 nanometer. Dinding batang berongga tersusun dari protein globular tubulin. Kemudian subunit proteinnya itu dimer, alfa tubulin, dan beta tubulin. Kemudian memiliki kutub positif dan kutub negatif. Mikrotubulus itu bisa kita ingat ya, kalau bentuknya itu seperti tabung, seperti itu. Bisa di next. Nah, pada gambar ini itu struktur dan topografi dari penyusun sitoskeleton atau sistem serabut. Nah, bisa dilihat bagian kita fokus kepada 3 bagian utama yang kita bahas tadi, yaitu microfilaments, intermediate filaments,
dan mikrotubule. Pada gambar yang sebelah kanan, itu bisa kita lihat yang microfilaments, yang bagian sebelah atas, ya, yang itu terletak di bagian pinggir. Jadi microfilaments itu terletak di bagian pinggir dan merupakan serabut-serabut kecil. Nah, kemudian lanjut di bawahnya ada intermediate filaments yang serabutnya itu berwarna pink yang berada di tengah-tengah. Nah, intermediate filament ini menghubungkan antara mikrofilament dan mikrotubulus, seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian bawahnya, mikrotubula. Mikrotubule yang berwarna seperti batang berongga atau tabung yang berwarna kuning, seperti itu. Bisa di next. Nah, fungsi dari sitoskeleton. Yang pertama, memberi bentuk kepada sel. Bentuk ini mencerminkan orientasi serabut yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, pergerakan sel. Sitoskeleton merupakan suatu jalinan yang dinamis yang dapat berubah bentuk dan akibatnya pada gerakan sel. Next. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Ainun. Baik, selanjutnya adalah mikrotubul. Pada mikrotubul tersusun dari dua protein utama, yakni alfa dan beta tubulin. Keduanya membentuk silinder berongga dengan diameter sekitar 24 nanometer. Struktur ini seperti pipa kecil yang panjang dan kuat, yang bisa berubah panjang tergantung kebutuhan sel. Berbentuk globular atau bulat yang berisi 500 residu asam amino, dan panjangnya bergantung pada tipe dan fungsi mikrotubul dalam sel. Contohnya akson sel yang panjangnya 10-25 pikometer, dan silia dan flagel sekitar 5-200 pikometer. Bisa di next. Oke. Mikrotubul adalah saluran berongga dengan dinding yang terdiri atas tubula yang sifatnya dimer, spesifiknya adalah heterodimer. Satu mikrotubul tersusun dari 13 protofilamen, yakni rantai tubulin yang tersusun searah. Jadi kalau kita bayangkan, mikrotubul itu seperti sedotan, dan dinding sedotan itu dibentuk dari 13 pita tubulin yang melingkar. Proses pembentukan disebut polimerisasi, dan sebaliknya adalah depolimerisasi. Bisa di next. Pada gambar tersebut bisa dilihat bahwa hasil foto dari mikrotubul dengan alat mikroskop elektron yaitu TEM. Bisa dilanjut. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui dari apa yang saya jelaskan dan rekan saya jelaskan tadi bahwa mikrotubulus tersusun atas alfa tubulin dan beta tubulin dengan susunan heterodimer atau gabung dua dengan beda jenis, dan susunan tersebut membentuk untayan panjang yang disebut protofilamen. Dan satu mikrotubul ini berisi gabungan dari 13 protofilamen yang tersusun melingkar sehingga berongga. Bentuk dari mikrotubul sesuai namanya tubul, yang artinya tabung. Bisa di next. Oke, salah satu fungsi penting mikrotubul adalah dalam pembelahan sel, khususnya pada pemisahan kromosom. Jika mikrotubul tidak bisa terbentuk, maka pembelahan tidak bisa terjadi, yang ini bisa dikembangkan menjadi terapi anti kanker. Bisa di next. Oke, dalam gambar tersebut, sentrosom adalah pusat organisasi mikrotubul di sel. Di dalamnya ada 2 sentriol yang masing-masing terdiri dari 9 triplet mikrotubul. Mereka berperan penting saat sel membelah karena menjadi pusat pembentukan spindle. Di sini kita lihat penampang memanjang dan melintang dari sentriol. Bentuknya silinder dan bagian dalamnya sangat rapi dan kompleks. Sentriol menggandakan diri sebelum pembelahan sel. Bisa di next. Mikrotubulus tidak hanya berfungsi dalam pembelahan, tapi juga mengatur posisi organel dan arah lalu lintas di dalam sel. Semua ini dikendalikan oleh pusat pengorganisasi mikrotubul yang disebut MTOC. Bisa di next.
Setelah kromosom dipisahkan saat telofase, dinding sel baru terbentuk dengan bantuan mikrotubul dan vesikel dari badan Golgi. Pada saat pembelahan sel terjadi, pembentukan benang spindle yang tersusun atas mikrotubulus sehingga membantu penarikan atau pemindahan kromosom pada saat tahap metafase ke tahap anafase. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Oke, selanjutnya. Ada beberapa zat yang bisa menghambat pembentukan mikrotubul seperti colchicine dan vincristine. Obat ini digunakan untuk menghentikan pembelahan sel kanker dengan cara mencegah mikrotubul terbentuk. Oke, selanjutnya. Oke, terdapat istilah motil mikrotubula yang artinya peran mikrotubulus dalam membantu pergerakan sel terutama dalam pembentukan silia dan flagella. Oke, next. Pada gambar tersebut, mikrotubul berperan juga dalam mengangkut vesikel dalam sel. Protein seperti dinein dan kinesin bertindak seperti motor yang membawa muatan ke berbagai arah di sepanjang mikrotubul. Jadi, vesikel dibawa oleh protein motorik seperti dinein yang berjalan di atas mikrotubul membawa muatan dari satu tempat ke tempat lain dalam sel. Mikrotubul memiliki kutub positif dan negatif. Selanjutnya. Pada protein dinein bergerak dari ujung positif ke arah negatif mikrotubul, yakni menuju pusat sel. Sedangkan kinesin bergerak dari ujung negatif ke arah positif menuju tepi sel. Ini menciptakan transportasi dua arah sel. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Oke, selanjutnya. Struktur silia dan flagella terdiri dari 9 pasang mikrotubul di sekeliling dan di tengah dan 2 di tengah. Jadi rumusnya 9 plus 2. 9 itu 9 pasang dan 2 yang di tengah. Inilah yang membuat mereka bisa bergerak seperti cambuk dan menghasilkan gerakan sel. Gerakan flagella dan silia dihasilkan dari interaksi antar mikrotubul dengan bantuan protein dinein. Ini sangat penting misalnya pada sel sperma atau pada epitel saluran pernapasan. Oke, selanjutnya. Pada gambar tersebut, yakni silia dan flagella yang dipotong secara melingkar dan di dalamnya terdapat mikrotubul, yakni yang lingkaran kecil-kecil tersebut dengan susunan 9 plus 2 yang melingkar pada 9 pasang dan 2 yang ada di tengah. Oke, selanjutnya. Bisa di next lagi. Oke, gerakan silia mirip dengan mendayung, yakni ayunan mendorong dan mundur silih berganti menghasilkan gaya arah gerak tegak lurus sumbu silia. Sedangkan gerakan flagella itu mengombak yang menghasilkan gaya dengan arah yang sama dengan sumbu flagella. Bisa kalian lihat pada YouTube yang sudah disediakan untuk membantu pemahaman kalian lebih dalam lagi. Oke, selanjutnya. Nah, gambar tersebut, silia itu yang pendek dengan jumlahnya yang banyak mirip seperti rambut, sedangkan flagella itu yang panjang dan sedikit bisa hanya satu saja seperti cambuk. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mikrofilamen. Nah, pada mikrofilamen ini itu berukuran sekitar 7 sampai 8 nanometer dengan panjangnya yang belum dapat ditentukan. Kemudian dibangun oleh protein struktural aktin yang mempunyai dua bentuk, yaitu protein globular monomer G-aktin dan protein serabut atau filamen aktin F-aktin. Kemudian G-aktin ini terpolimerisasi membentuk F-aktin dibantu oleh ATP. Nah, hasil dari polimerasi tersebut mengandung unit ADP yang terikat pada monomer aktin. Next. Lalu mikrofilamen ini itu membentuk batang padat yang kurang lebih berukuran 7
7 nanometer. Disebut juga sebagai filamen aktin dan berfungsi sebagai penyokong bentuk sel dan mempertahankan bentuk sel. Next. Nah, mikrofilamen ini juga terdiri dari protein aktin, miosin, dan tropomiosin. Aktin ini protein globular yang jumlahnya itu terbanyak dalam sel eukariota. Bisa di next. Kemudian filamen intermediate. Filamen intermediate ini dapat berbentuk tunggal atau berkelompok, melintang, membentuk tubulus, dan setiap tubulus dibangun oleh 4-5 protofilamen. Nah, pada sel epidermis itu disebut sebagai tonofilamen, kalau pada sel saraf itu neurofilamen. Next. Kemudian ada filamen intermedia. Filamen intermedia ini berukuran sekitar 8-12 nanometer sebagai pengukuh sel yang permanen, terdiri dari 5 protofilamen dan terdapat pada sel eukariota. Filamen intermediate ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan pembentukan lamina nukleus. Next. Kemudian filamen intermediate ini tersusun dari molekul-molekul keratin dan filamen intermediate ini paling stabil dan tahan lama dari yang lainnya. Kemudian sel epitelium sederhana terdiri dari dua macam keratin, sedangkan sel-sel lainnya memiliki lebih dari 6 keratin. Filamen intermediate ini terutama keratin merupakan penghalang primer terhadap panas. Di beberapa tempat, keratin dapat menjadi kuku, rambut, dan bulu. Next. Nah, ini merupakan tabel rangkuman dari perbandingan antara sifat mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Nah, sifat atau tanda bagian struktur pada mikrotubula yaitu berongga dengan dinding terdiri dari 13 protofilamen. Jika struktur dari filamen intermedia itu berongga dengan dinding terdiri dari 4-5 protofilamen. Jika struktur dari mikrofilamen itu 2 untai aktin yang teranyam. Nah, garis tengah pada mikrotubula itu sekitar 25 nanometer. Pada filamen intermedia itu sekitar 8-12 nanometer dan mikrofilamen itu garis tengahnya berukuran 7 nanometer. Nah, kesatuan monomer pada mikrotubula itu tubulin alfa dan beta. Kemudian kesatuan monomer dari filamen intermedia itu ada 5 jenis protein dan kesatuan monomer pada mikrofilamen itu aktin. Nah, lokasi sel pada mikrotubula itu terletak pada sitoplasma. Jika filamen intermedia itu sitoplasma dan nukleus, dan mikrofilamen itu sama dengan mikrotubula, yaitu berada di sitoplasma. Nah, fungsi dari mikrotubula itu memelihara bentuk sel, mengatur posisi organel dalam sel. Kemudian fungsi filamen intermedia yaitu mempertahankan bentuk sel, pembentukan lamina nukleus. Sedangkan fungsi dari mikrofilamen yaitu sebagai motilitas, perubahan bentuk sel, dan sitokinesis. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya Berlian dan rekan saya Ainun. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan Utami bisa memberikan pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya izin bertanya, jika terjadi kerusakan pada mikrotubulus, apakah akan mengganggu dan berdampak pada beberapa fungsi sel? Terima kasih. Baik, pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, Mutia bisa menyampaikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Utami. Mikrotubulus tadi seperti yang saya jelaskan kan seperti rel kereta ya di dalam sel. Jadi mereka ini membantu mengatur bentuk sel dan memindahkan organel dan vesikel dan serta penting dalam pembelahan yakni menarik kromosom. Jadi kalau semisal mikrotubulus ini terjadi kerusakan, jadi akan bisa terjadi beberapa hal seperti sel jadi kehilangan bentuknya karena mikrotubulus kan menopang struktur sel. Kemudian organel atau vesikel yang di bawah ini tidak bisa dipindahkan dengan baik. Jadi akan mengganggu struktur sel dan kinerja sel. Kemudian juga mengganggu pada pembelahan karena kromosom bisa tidak terbagi rata yang bisa bikin sel anak jadi tidak normal. Kemudian pergerakan sel juga akan terganggu, terutama sel yang mempunyai silia dan flagela seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, apakah bisa diterima? Sudah Ibu, terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mutia, yaitu komponen sitoskeleton itu ada mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Nah, jika terjadi ketidakseimbangan di antara komponen-komponen tersebut, bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi terhadap munculnya penyakit? Nah, ketidakseimbangan antara komponen-komponen dalam sitoskeleton itu sudah pasti dapat berdampak serius terhadap fungsi dan menjadi pemicu berbagai penyakit. Jika salah satu komponen dari komponen-komponen sitoskeleton itu mengalami gangguan, maka seluruh sistem sitoskeleton itu dapat kehilangan stabilitasnya. Misalnya kerusakan mikrotubulus itu dapat mengganggu pembentukan spindle pada pembelahan sel yang dapat menyebabkan pembagian kromosom menjadi tidak merata. Kemudian jika terjadi gangguan pada mikrofilamen itu dapat menghambat migrasi sel dan fagositosis sehingga berdampak pada sistem kekebalan tubuh dan proses penyembuhan luka. Nah, bila terjadi gangguan pada mutasi pada gen penyusun filamen intermediate seperti keratin yang sudah kami jelaskan tadi dapat menyebabkan kelainan kulit seperti epidermolysis bullosa simplex, yaitu sel kulit mudah rusak akibat lemahnya jaringan ikat. Nah, oleh karena itu keseimbangan ketiga komponen-komponen sitoskeleton itu sangat penting untuk kita jaga sehingga fungsinya bisa berjalan dengan normal dan mencegah munculnya berbagai penyakit yang bisa terjadi dalam tubuh kita. Seperti itu. Apakah sudah bisa menjawab, Mbak Mutia? Ya, terima kasih juga kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.